Cek cek cek. Satu dua tiga. Eko. Oke, shalom teman-teman. Kembali kita ada di dalam podcast kita yang kedua dari Eko ini. Hari ini saya bersama dua cewek-cewek cetar ini, ada Shirley dan Nia. Nah, mereka dari Smyrna sama. Nah, hari ini kita akan membahas tentang awal yang baru, di mana ini kan ada, terutama mereka ini ada yang mau mulai pertama kali kuliah dan ada yang pertama kali ingin bekerja. Nah, tapi sebelum itu ayo kita bersyukur dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami ada tempat ini semua karena anugerah-Mu. Bapa, kami akan saling sharing apa yang menjadi kebenaran firman-Mu hari ini, Bapa. Biarlah apa yang kami bicarakan menjadi berkat buat setiap rekan-rekan yang menyaksikan podcast ini, Bapa, dan menjadi kekuatan bagi setiap kami, Bapa, dan terus pakai kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Kami serahkan jam acara-Mu hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sehat semuanya, Sally, Nia? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat. Ya, sebelum kita akan mulai, saya akan bacakan ayat Alkitab yang menjadi dasar apa yang kita obrolin hari ini. Ada di Yesaya 43 ayat 19. Saya akan bacakan Yesaya 43 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Nah, oke, sebagai awalnya kan kita tahu semua nih, kita dalam situasi pandemi COVID-19 yang nggak tahu sampai kapan akan selesai. Nah, kebetulan juga kalian ada di dalamnya, dan hari ini, kali ini kalian mendapat kesempatan untuk sharing bagaimana, bukan bagaimana ya, ini kan pertama kalinya buat Shirley yang tahun ini mau kuliah, Nia yang lulus kuliah dan hari ini bulan-bulan ini mau bekerja. Semuanya ada dalam situasi pandemi yang belum jelas. Nah, satu pertanyaan saya yang pertama, jawab masing-masing ya. Apakah resolusi kalian di 2020 ini berubah drastis setelah adanya pandemi ini? Apa yang jadi awal pertama kan mikirin, oh tahun ini mau gini, mau lulus kuliah, mau lulus sekolah dengan nilai bagus, tapi kenyataannya ternyata kan nggak ada ujian nasional. Yang kuliah juga sama mungkin. Apakah berubah atau masih sama nih? Masih tetap pakem di situ? Nia dulu nih. Untuk kuliahnya sih masih sama, masih pakem, masih sama resolusinya kayak yang masih berjalan sama gitu. Sally? Kalau aku ya banyak berubah. Ujian nasional gak ada, wisuda juga gak ada. Padahal udah menata sebaik mungkin. Ini wisuda mau pakai baju ini, mau foto gini ya sudah banyak yang sudah direncanakan, tapi begitu ada pandemi udah gak bisa apa-apa ya, buyar semuanya. Ya pastinya kan banyak sekali yang punya planning di awal tahun berubah buyar karena adanya pandemi. Nah, yang jadi masalah begini sekarang. Shirley yang sebentar lagi mau kuliah dan Nia yang sebentar lagi akan menghadapi pekerjaan. Dengan kondisi seperti ini, kalau kita tadi ayat Alkitab berbicara kan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di belantara. Dengan kondisi ini yang tidak menentu, ya, saya pikir ini terutama si Nia sih ini ya. Apakah masih optimis nih tahun ini? Yang kuliah optimis kuliah dengan lancar, yang bekerja juga sama. Saya itu apa Nia dulu? Optimis nggak kamu ini? Tahun-tahun yang belum jelas. Optimis ya. Optimis. Apa yang bikin kamu optimis apa? Karena udah ini berlaku ini apa new normal juga Normal, sih. ya. Terus aku juga udah dikasih tanggal buat masuk pertama. Kepastian kapan kuliah? Mosnya terus udah. Masih ada mos? Masih ada. suruh iya Ospek. ospek. Udah pasti juga sih optimis pokoknya. Kalau Nia nih. Kalau aku pastinya optimis sih, karena aku kan di bidangnya juga di kesehatan. Jadi pastinya ada lapangan pekerjaan buat aku tuh pasti. Pasti ya. Iya. Karena harus optimis ya bagaimanapun juga ya. Lalu. Selalu optimis.
karena terutama nih ya, karena di dalam dunia kerja saat ini kan semua nggak pasti. Ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, harus di PHK, dan Iya. yang di PHK pun mau nyari pekerjaan lagi susah karena beberapa perusahaan tutup. Ada yang tetap menjaga kondisi keuangan perusahaan tetap sama dengan tidak menambah karyawan lagi. Nah, tapi kita semua mesti optimis. Yang kuliah, yang mau bekerja, kalian semua yang mungkin hari ini mendengarkan ini pastinya mesti optimis di tahun ini, karena bagaimanapun juga, walaupun situasi seperti ini, kita masih punya Tuhan yang sama yang nggak akan ninggalin kita. Amin. Nah, Yes. kalau tadi Alkitab tadi mengatakan, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Adakah satu kekhawatiran dari diri kalian? Kekhawatiran yang muncul ketika saat kalian akan menapaki awal yang baru ini. Kekhawatiran yang muncul, misalkan yang kuliah takut gimana, atau gimana yang bekerja juga sama. Apakah dengan kondisi ini ada kekhawatiran atau tidak percaya diri atau malah gugup menghadapi awal yang baru ini? Adakah itu Nia atau Sally? Ya, ada kekhawatiran, pasti ada. Soalnya akan juga pasti besok kerja juga di rumah sakit. Ya. Jadi kekhawatiran untuk ya namanya di rumah sakit kan pasti ada banyak virus, banyak penyakit lah. Tapi ini kan masih di taraf pandemi. Jadi mungkin akhir tahun kan juga belum sepenuhnya selesai. Jadi takutnya kan aku awal. Jadi takutnya tuh yang dari yang sudah senior, apa namanya? Apa itu? Lebih nganuin yang junior gitu. Iya, tahu. Lah, jadi gitu. Manusiawi sekali, jadi kekhawatirannya kan mungkin biasalah, namanya orang anak baru ya, pastinya dipelonco lah. Jadi sesuatu yang pekerjaan yang susah-susah, kasihan yang junior dulu. Nah, justru yang susah itu biasanya kan dengan situasi seperti ini kan mungkin harus melakukan tes swab untuk pertama kalinya. Iya, ya. Itu yang takut. Kan pastinya takut juga. Kalau yang mau kuliah nih Sally? Aku sih khawatirnya ya cuma takut gak paham apa materi, maksudnya kan belum pernah kuliah juga, belum mudeng sistemnya gimana, masih bingung. Takutnya cuma takut ke pontal-pontal gitu loh Mas Jo. Takut. Ambil jurusan apa kamu? Ilmu komunikasi. Public relation. Kayak sama? Public speaking gitu ya. Sama kayak broadcast juga gitu. Ya. Manusiawi sih, tapi yang pasti seperti ini yang tadi dikatakan, ya benar juga, ketika di awal pekerjaan, apalagi dengan situasi seperti ini yang kamu di bidang kesehatan. Jadi kalau sekarang pun kita tahu bahwa katanya perawat dan dokter jadi garis terdepan dari garda terdepan ini, jadi pastinya banyak tantangan di sana. Kalau Sally yang pertama kali kuliah, yang enggak cuma itu, kamu sudah hampir 3 bulan lebih nggak sekolah ya. Sekolah jadi kaget. Kembali menghadapi situasi yang sama seperti 3 bulan itu, jadi pastinya gugup. Selama hampir 3 bulan ini kalian berdua pastinya kan di rumah aja. Jadi yang kelas 3 yang sudah lulus, begitu juga Zania. Apa sih yang kegiatan yang kalian lakukan itu selama 3 bulan itu, ngapain itu? Yang paling sering kalian lakukan? Selain rebahan ya, kalau rebahan pasti. Sesuatu yang paling sering kalian lakukan selama pandemi ini? Kalau aku sih pastinya sering bersih-bersih rumah. Itu pasti. Dan tapi aku selama liburan ini pun masih belajar buat, meskipun aku udah selesai sidang, aku masih harus nempuh satu lagi UKOM, namanya ujian kompetensi. Jadi meskipun liburan masih bedah-bedah soal untuk UKOM ini sendiri. Jadi masih sibuk belajar. Masih ada kegiatan dari kampus ya? Iya. Selain rebahan tadi ya? Selain rebahan. Kalau Sally ini? Kalau aku sih ya bersih-bersih pasti lebih sering, karena sering di rumah pasti suruh mama bersih-bersih. Tapi spesialnya aku jadi sering curhat sama mama, gak tau kenapa, ngobrol nyambung lama banget. Gak masak bareng sambil cerita-cerita. Ada sesuatu yang baik yang di itu. Yang jarang aku lakuin, jadi bener-bener spesial aja karena situasi ini. Selama pandemi. Ya.
ini kan selama pandemi ini banyak anak-anak orang-orang di rumah, banyak yang menghabiskan waktu, terutama kalian yang studi banyak di rumah. Nah, tapi setelah itu kalian Sally menghadapi situasi di mana harus daftar kuliah, si Nia juga menghadapi situasi di mana harus ujian kuliah dan harus sekarang ini menunggu wisuda ya. Menunggu wisuda. Nah, adakah satu kesaksian yang kalian alami ketika pandemi ini yang berhubungan dengan apa yang kalian akan hadapi ini? Nia yang mau bekerja, yang mempersiapkan ujian kelulusan, begitu juga dengan Sally. Siapa dulu nih? Oh iya deh. Sally. Kalau aku sih lebih, kan aku pertama daftar kuliah lewat jalur rapot. Jalur rapot itu kan gak keterima aku. Terus puji Tuhannya setelah jalur rapot gak terima Jalur aku. rapot gak keterima karena kenapa? Nilainya Karena saingannya terlalu banyak dan universitasnya terlalu tinggi. Nah itu aku milih ke swasta dan puji Tuhan Oh, dapat. ini di kampus yang sebelumnya ya berarti ya? Nggak diterima kampus sebelumnya Terus aku pindah ke swasta. Oke. Terus puji Tuhan aku kan lewat jalur prestasi karena aku dari kelas 10, 11, 12 itu 10 besar, puji Tuhan 10 besar di kelas. Nah, dapat potongan pembayaran. Pembayarannya dapat potongan 50%. Ngebantu mama juga, aku juga puji Tuhan ngebantu mama. Terus dan masuknya tuh cuma kalau kan aku masuknya jalur prestasi, udah nggak ada tes, nggak ada apa-apa, udah aku tinggal bayar sama dapat bayar yang sisanya, sama udah tinggal ambil atribut. Puji Tuhan dimudahin banget. Dan sudah fix kali ini. Iya, udah fix, tinggal puji Tuhan banget. Jadi masuk jalur prestasi. Kalau Nia, kesaksian yang menjadi berkat buat kamu dan tentunya bisa jadi berkat buat teman-teman juga. Kalau untuk kesaksian untuk besok kerjanya sih belum ya, karena belum daftar kerja belum. Kalau kesaksian selama masih ini kuliah ini, karena kan dulu tuh aku sidang tuh, jadi sidangku pertama, jadi aku harus sidang kedua karena yang dokter yang satu itu belum bisa sidang, jadi aku yang kedua ini sidangnya online. Jadi lebih dimudahkan menurutku sidang online tuh karena dosen ini tuh terkenal dia kritis. Jadi pas online ini kritis atau killer? Kalau killer dan krit lebih ke ya killer lah ya. Killer. Dan jadi pas sidang online itu puji Tuhannya sinyal tuh agak sendet gitu. Jadi dia tanya pun yang pokok-pokoknya aja, jadi aku nggak harus menerangkan dari A sampai Z gitulah. Jadi cuman yang penting-penting aja. Yang penting-penting aja yang aku bisa. Jadi karena sinyal itu jadi pertanyaannya juga yang secukupnya aja. Iya, secukupnya aja. Iya. Ya. Jadi selain karena corona tadi ada pengaruh dari sinyal juga ya. Iya. Memudahkan. Dan itu. Ya, pastinya saya pikir ada banyak hal baik yang selain ada hal negatif yang kita hadapi hari-hari ini, pastinya ada satu hal baik yang kita bisa dapat dari corona ini. Jadi selama di rumah pun ataupun ketika kita mau memulai sebuah aktivitas baru atau awal yang baru ini, ketika kita benar-benar berserah ya, apalagi tadi ya saya tadi mengatakan dia akan membuka jalan di padang rumput dan di sungai, pastinya ada janji Tuhan yang mesti kita pegang dan yakin ada sesuatu yang dikasih buat kita di depan sana. Sally yang sudah terima kuliah, Nia yang ini pastinya tetap yakin ya akan bekerja. Pekerjaannya optimis, pekerjaan yang terbaik. Amin. Nah, tadi sudah kita semua sudah dengar apa yang kesaksian jadi berkat buat kalian dan ingin disampaikan buat teman-teman. Nah, sekarang selama kalian Sally yang sekolah di SMA, si Nia yang kuliah ini, ketika kalian punya harapan untuk bisa lulus, Sally yang lulus, Jania juga begitu, dan pengen masuk ke jenjang berikutnya di awal baru ini yaitu kuliah dan bekerja. Apa sih yang jadi tujuan utama kalian, harapan utama kalian ketika kalian menapaki dunia baru di tempat kalian kuliah dan tempat dunia kalian untuk bekerja itu? Harapan yang pertama kali
yang terpikirkan ketika kalian bisa bekerja, yang saya juga bisa kuliah? Apa sih yang keluar dari pemikiran kalian supaya itu jadi fokus kalian dalam kuliah dan bekerja? Siapa dulu nih? Nia? Tujuannya ya. Tujuannya sih pastinya untuk masa depan yang lebih baik lagi. Ya memang udah baik tapi lebih baik lagi. Dan pastinya mandiri, biar kan nggak bergantung orang tua lagi. Jadi yo bisa cari uang sendiri, nggak minta-minta lagi itu. Dan setelah mandiri tuh biar bisa jadi manfaat untuk semua orang pastinya. Itu aja. Udah, itu aja. Fokusnya itu ya. Jadi ketika bekerja nanti pengen mandiri, pengen ngebahagiain orang tua. Iya. Ya. Pastinya. Tadi biasanya minta, sekarang bisa masih. Iya. Bener ya itu ya. Iya. Ya. Bener. Sally yang kuliah ini. Kalau kuliah sih kayak mempersiapkan masa depan aja gitu ya. Sama kalau lebihnya sih pengen berada di lingkungan yang benar gitu loh, kayak ya maksudnya benar yang tadinya nggak benar gitu. Yang gimana ya? Aduh. Yang sama teman-teman yang sehobi, terus pengen enjoy gitu loh. Kuliahnya tuh sama apa yang kita suka gitu, apa yang kita minat. Ya, SMA kan cuman gitu aja. Kuliah sudah ada. Mudah-mudahan dapat teman yang nyambung, yang bisa jalan ke hal-hal yang lebih baik gitu. Maksudnya lingkungannya baik. Jadi nggak keganggu kuliahnya gitu. Itu sih. Harapannya pengen mempersiapkan masa depan ada dalam lingkungan yang yang lebih fokus lagi ke sana. Jadi biar lebih serius lagi ke sana. Hampir sama sih kayak Nia. Jadi juga ingin mempersiapkan sesuatu yang lebih baik lagi, karena itu yang jadi harapan kita. Nah, saya punya pertanyaan terakhir yang spontan aja dijawab ya. Jadi maupun yang bekerja, yang kuliah. Kalian berdua ini kan cewek ya. Nah, dalam dunia kuliah dan bekerja, jadi saya pernah nih waktu kuliah pertama kali tanya. Masuk kuliah pertama ditanya pertanyaan yang menurut saya sih nggak nyambung sama kuliahnya. Jadi dosen saya bertanya, sebelum jadi dosen dia tanya, ya Bes, atau saya ya panggilnya ya Bes, sudah pernah pacaran? Dia bilang gitu. Belum pernah. Saya belum pernah Pak. Kalau misal nanti kuliah kamu, sebelumnya saya ditanya juga, tujuan kamu kuliah apa? Saya mau fokus belajar bla 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 bla. Terus di tengah-tengahnya dikasih pertanyaan itu, kamu sudah pernah pacaran? Belum pernah. Terus kalau misal di tengah-tengah kamu jatuh cinta atau gimana, apa yang kamu lakukan? Dia tanya gitu sama saya. Jawaban saya waktu itu ya karena saya belum kepikiran, saya jawabnya ya saya akan fokus kuliah Pak. Saya bilang gitu, saya akan fokus kuliah. Tapi semua itu hanya tinggal jawaban ketika bukan berarti saya pacaran terus saya nggak fokus, nggak. Tapi paling nggak pertanyaannya itu jadi apa ya? Jadi hal yang mengawali saya ketika saya kuliah, ada sesuatu yang saya ingin dapatkan apa fokusnya. Nah, sama nih, kalian juga sama nih. Karena semua hal tadi yang fokus pengen belajar untuk masa depan, pengen mempersiapkan, tapi ketika berhubungan terhalang yang namanya rintangan yang paling emosional yaitu asmara, akan ambiar semuanya itu. Sama kayak tadi saya pernah lihat di Instagram tuh ada cewek bilang sudah sekolah dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah, tapi karena gara-gara cinta jadi goblok. Nah, apakah itu kucing? Sekarang yang saya tanya nih, misalkan di tengah-tengah perjalanan kalian sudah bilang gitu, saya pengen fokus bekerja, cari yang terbaik, pengen bisa mandiri, yang kuliah juga sama, pengen ada dalam lingkungan yang benar, pengen fokus, pengen belajar, tapi tiba-tiba di tengah-tengah ada gangguan asmara ini. Apakah kalian siap dan tetap fokus dengan itu? Ini sebagai tolak ukur kalian jawab sendiri, kalian yang jadi mendeklar bahwa oh iya saya mau tetap fokus. Nah, tinggal nanti saya bisa lihat nih 2-3 tahun ke depan gimana. Beranikah kamu menjawab aku tetap fokus gitu? Kalau saya sendiri sih pasti tetap fokus, karena terus umur saya kan juga enggak masih remaja juga, jadi kan itu juga beriringan. Jadi asmara pun tetap beriringan, tapi kan tetap
fokusnya kemana dulu, pasti ada hal yang dituju itu, tapi tetap beriringan. Kalau Nia lebih aman sih jawabannya. Dia memakai kata umur ya. Kalau Shirley ini sekarang ini. Kalau aku sih fokus utamanya ya tetap sekolah, Ya, tetap kuliah. kuliah. Cuma ya kalau ada kayak gitu ya mungkin pinter-pinter kita ngebatasinnya aja. Maksudnya kenalnya juga gimana, maksudnya saling kenal dulu, terus nanti kalau misal benar-benar berdampak buruk buat kuliah kita, buat sekolah kita, ya mau nggak mau kita harus Tegas. balik ke tujuan utama gitu sih. Itu ya. Jadi Mudah-mudahan. kalian berdua mendeklar sesuatu yang benar-benar mau fokus, benar-benar mau tetap pegang teguh apa yang Iya. jadi tujuan kalian, karena ya mesti sadar bahwa rintangan ini ya yang paling Susah, susah untuk dilewati. Bener ya? Memang. Jadi memang. ketika karena benar ketika kalian ada di sesuatu yang baru, yang bekerja, semuanya kan totally different dengan kuliah, dengan sekolah. Kalian yang kamu Shelly yang SMA berhadapan dengan yang namanya kuliah, semuanya berbeda. Berubah. Apa yang kalian pelajari, apa yang kalian lihat, semuanya sudah berbeda. Jadi ketika menapaki satu awal yang baru, yang pasti kita tidak boleh khawatir, tetap percaya diri, tetap nggak boleh gugup, karena Tuhan sudah ngomong itu, Dia akan buka jalan dimanapun kita berada, di padang gurun, bahkan di sungai-sungai Dia akan buka jalan. Dan kita mesti yakin bahwa awal baru ini akan jadi sesuatu yang menjadi tolak ukur kita ke depan lebih baik lagi. Benar. Jadi harapan kita semua banyak dengan kita menapaki sesuatu yang baru akan membuat hidup kita lebih baik lagi. Amin. Yang kita tinggalkan biarlah berlalu, kita Berlalu. menuju sesuatu yang baik. Jadi tetap semangat ya, Nia yang mau bekerja, Shelly yang akan mulai Semangat. kuliah, Kuliah. teman-teman juga yang hari-hari ini mungkin sedang galau nih, siap gak sih kuliah, apa bisa nggak sih saya menghadapi dunia pekerjaan yang di tengah-tengah situasi pandemi ini. Saya harap apa yang disampaikan teman-teman tadi, Nia dan Shelly tadi, paling tidak memberikan gambaran bahwa ternyata di situasi seperti ini, kita yang masih remaja, yang masih muda ini juga perlu punya sesuatu yang kuat, yaitu fokus kita, harapan kita untuk menghadapi sesuatu yang baru di depan. Itu saja yang mau ditambahi. Ada pesan-pesan buat teman-teman, Semangat terus. Nia? Aku pesan-pesannya kalau buat teman-teman, mungkin untuk di tengah pandemi ini Apa itu? kan ini kalau melihat pandemi ini ya, jadi kalau teman-teman yang masih bingung nentuin jurusan kuliahnya, bisa bergabung dengan tim medis. Kan itu yang selalu pasti dipakai terus, dan nggak mungkin nggak gitu kan tim medis itu. Jadi itu. Oh ya, ini ada tambahan lagi juga teman-teman yang hari-hari ini mau kuliah, jadi yang masih bingung mau ngambil jurusan apa dalam kuliah. Saya sih punya satu tips saja sih, kalian jangan apa yang jadi passion kalian, ikuti itu aja. Jadi mungkin orang tua mengarahkan kita pada satu jurusan entah itu apapun yang diminati orang tua, tapi ketika kalian merasa kurang minat di situ, sampaikan aja apa yang jadi keinginan kalian, sampaikan. Mungkin ada yang minat di bidang kesehatan seperti Nia tadi, atau mau seperti marketing seperti kayak si Shelly, ataupun bidang lain teknik, mungkin yang cowok-cowok yang suka di teknik, tapi mungkin orang tua mau nyuruh di bidang perguruan atau perguruan tinggi untuk yang guru-guru itu, dinas itu, sampaikan aja kalian pengen apa supaya orang tua juga tahu. Jadi saya pikir ketika orang tua juga tahu, kita bisa ngomong sama mereka, pasti ada satu pembicaraan di situ yang menghasilkan sesuatu yang baik buat kita. Jadi ketika kita menghadapi kuliah kita tetap menghadapi dengan enjoy, nggak dengan berat, karena sesuai dengan apa yang jadi passion kalian. Jadi itu saja. Terima kasih buat Nia, Shelly untuk waktunya. Semangat terus, semangat ya, supaya dapat kerjaan. Shelly segera kuliah. Amin. Nah, untuk itu sebelum kita tutup, kita mau tutup dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih untuk saat ini Bapak,
apa yang kami obrolkan ini kami berharap jadi berkat buat setiap rekan-rekan yang menyaksikan podcast kami Bapak, dan terlebih lagi juga berkat buat setiap kami yang ada di sini Bapak. Kami juga butuh teman-teman yang hari-hari ini menghadapi situasi di mana ada keraguan di hati kami untuk memulai sesuatu yang baru, yang mau bekerja, yang mau kuliah. Kami mau yakin dan percaya kami punya Tuhan yang masih sama kasihnya dari waktu ke waktu Bapak, dan Dia sudah berikan yang terbaik buat kita semua. Masa depan kita sungguh ada bersama Dia Bapak, dan tetap yakin bahwa Tuhan akan terus menyertai langkah kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan, kami berharap setiap kami yang saat ini ada di sini jadi berkat buat rekan-rekan yang menyaksikan dan berkat buat kami juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.